Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Akbar dengan NIM 2304 1070 167. Di sini saya akan mempresentasikan UAS, ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan dan pembelajaran, yang dimana judul PowerPoint saya yaitu tentang mengapa Nabi Muhammad SAW sebagai teladan umat Islam di seluruh dunia. Selamat menyaksikan. Oke. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Nabi Muhammad sebagai teladan utama umat Islam. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat sentral dalam agama Islam, bukan hanya sebagai utusan Allah, tetapi juga sebagai panutan sempurna bagi seluruh umat manusia. Dalam kehidupan beliau yang penuh dengan kebijaksanaan serta keberanian dan kasih sayang, menjadi mercusuar yang menerangi jalan bagi miliaran orang di seluruh dunia. Dalam presentasi ini, izinkan kami akan menyelami lebih dalam aspek-aspek keteladanan beliau yang sangat relevan dan abadi. Oke, lanjut ke slide yang kedua. Mengapa Nabi Muhammad SAW layak dijadikan sebagai teladan? Dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW menawarkan cetak biru yang komprehensif untuk mencapai kesuksesan spiritual dan duniawi. Setiap aspek kehidupannya, dari perannya sebagai pemimpin yang bijaksana, suami yang baik, ayah hingga sahabat, menunjukkan keunggulan moral yang tak tertandingi. Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah nabi terakhir yang membawa ajaran Islam, sebuah risalah universal yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, membawa kedamaian dan keadilan. Akhlak mulia beliau yang diakui oleh para sahabat maupun musuh-musuhnya. Akhlak mulia beliau diakui secara langsung dalam Al-Quran surah Al-Qalam yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Ayat di atas menegaskan kesempurnaan moral Nabi Muhammad SAW yang akhlaknya begitu mulia, panduan moral dan spiritual. Teladan hidupnya menjadi panutan moral dan spiritual yang tak lengkang oleh waktu, membimbing umat Islam membimbing umat Islam untuk menghadapi tantangan zaman. Wahyu sebagai sumber bimbingan. Nabi Muhammad SAW tidak hanya memberi teladan manusiawi, tetapi juga mendapat bimbingan langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ia menjadikan tindakan dan ucapannya atau sunnah sebagai sumber hukum dan pedoman hidup setelah Al-Quran. Keteladanan dalam semua aspek kehidupan beliau. Dalam keluarga, beliau bersikap lembut, adil dan penuh kasih sayang terhadap istri, anak serta cucu-cucunya. Dalam kehidupan bermasyarakat, beliau memperjuangkan keadilan, menolong kaum lemah, memutus konflik dengan bijak, serta mempraktikkan bagaimana toleransi beragama yang baik. Dalam kehidupan berekonomi dan etika bekerja, beliau mencontohkan tentang kejujuran dalam berdagang, menjauhi penipuan serta memuliakan pekerja. Dalam hal beribadah, beliau menjalani ibadah dengan khusyuk, disiplin dan penuh keikhlasan.
dengan contoh nyatanya penghambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mempunyai kepemimpinan yang visioner dan rahmatan lil alamin. Sebagai pemimpin negara, panglima perang, pemimpin spiritual, Nabi Muhammad SAW menunjukkan keberanian, strategi dan kebijaksanaan, tetapi selalu mengutamakan keadilan, kasih sayang, dan juga beliau adalah manusia yang mampu mempersatukan masyarakat majemuk menjadi umat yang kuat dan beradab. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW selain itu beliau juga mengajarkan kepada kita tentang kehidupan dunia adalah amanah yang harus dijalani dengan tanggung jawab. Sambil tetap fokus pada nilai-nilai akhirat, beliau mencontohkan hidup sederhana meski memiliki kekuatan yang besar. Keteladanan yang sangat relevan sepanjang akhir zaman. Nilai-nilai yang beliau bawa, keadilan, empati, integritas dan kebijaksanaan tidak terikat oleh waktu. Prinsip-prinsip ini tetap relevan untuk kehidupan modern kita, mulai dari etika pekerjaan, kepemimpinan, pendidikan karakter hingga hubungan sosial. Nabi Muhammad SAW menjadi tujuan utama karena beliau bukan hanya mengajarkan agama Islam, tetapi menjalankan secara sempurna bagaimana realitas hidup yang benar. Umat Islam melihat dalam diri beliau adalah sosok yang ideal yang menyimbangkan antara akhlak, ibadah, tanggung jawab sosial dan kepemimpinan. Kejujuran dan amanah, pondasi keteladanan Nabi. Kejujuran dan amanah adalah dua pilar utama yang membentuk karakter Nabi Muhammad SAW, menjadikannya sebagai sosok yang sangat dihormati bahkan sebelum kenabian hingga masa kini. Beliau juga mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya yang dapat dipercaya atau yang terpercaya. Jauh sebelum menerima wahyu kenabian, beliau telah dikenal dengan sebutan Al-Amin yang berarti yang dapat dipercaya. Gelar ini diberikan oleh masyarakat Mekah karena kejujuran beliau dan integritas beliau yang tak diragukan dalam ilmu berdagang. Integritas dalam berdagang. Dalam aktivitas berdagang, beliau selalu dikenal dengan jujur dan adil. Ini tak hanya mendatangkan keuntungan tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat, membangun kepercayaan yang mendalam dalam masyarakat Quraisy yang sering menitipkan harta mereka kepadanya. Kejujuran juga sebagai karakter inti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkata dusta, baik sebelum maupun setelah kenabian. Kejujuran ini juga membuat masyarakat Mekah mempercayai beliau dalam urusan penting sebagai penyimpan barang berharga dan penyelesai konflik. Dalam misi dakwah beliau, kejujuran menjadi pesan beliau mudah untuk diterima karena orang tahu bahwa beliau tidak mungkin memalsukan wahyu. Amanah sebagai bukti integritas Nabi Muhammad SAW selalu menjaga titipan bahkan terhadap orang-orang yang memusuhinya. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau menitipkan tugas kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua barang-barang milik orang Quraisy yang selama ini disimpannya. Dalam kepemimpinannya, beliau menunjukkan amanah melalui sikap adil, transparan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan serta mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Dan masyarakat percaya bahwa risalah beliau pada risalah beliau karena integritasnya terbukti jauh sebelum beliau berdakwah. Akhlak mulia, sabar, pemaaf dan kasih sayang. Akhlak Nabi Muhammad SAW adalah cerminan sempurna dari nilai-nilai Islam.
sebuah kompas moral yang membimbing umat manusia menuju kebaikan. Kesabarannya dalam menghadapi cobaan, kemurahan hatinya dalam memaafkan kesalahan orang, dan kasih sayangnya yang tak terbatas adalah pilar-pilar utama dari kepribadian yang agung. Kesabaran yang tiada batas, seperti diriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad yang artinya beliau tak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, namun selalu memaafkan sebuah tindakan yang mencerminkan kebijaksanaan dan kesabaran, seperti diceritakan dalam sebuah kisah. Kasih sayang yang sangat universal, kasih sayangnya meluas kepada keluarga, anak-anak, bahkan menggendong cucu saat solat. Hadis riwayat Bukhari. Kasih sayang sangat universal mengajarkan kita bagaimana sifat empati terhadap keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan kepada cucu-cucu kita. Yang ketiga, hidup sederhana dan rendah hati. Meskipun beliau sebagai pemimpin negara, panglima perang, beliau juga tetap memilih kehidupan yang sederhana, dan beliau juga rendah hati, menolak kemewahan dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita bisa lihat rumah beliau yang ada di Madinah, di sebelah Masjid Nabawi, yang begitu sederhana, yang beralaskan pasir, bertempat tidurkan pelepah kurma. Keempat, kepemimpinan bijaksana dan adil. Sebagai seorang pemimpin dan seorang panglima perang, Nabi Muhammad SAW menunjukkan kebijaksanaan serta keadilan yang melampaui zamannya, menetapkan standar bagi pemerintahan yang beretika dan inklusif. Pendekatan beliau dalam pengambilan keputusan dan penegakan hukum menjadi model yang abadi. Musyawarah dalam pengambilan keputusan. Beliau selalu mengambil keputusan setelah bermusyawarah dan mendengarkan pendapat para sahabat, baik itu untuk keadilan, untuk peperangan, dan ini juga menunjukkan pentingnya partisipasi dan konsekuensi. Di sini juga mengeratkan bagaimana sifat saling merangkul, saling tolong menolong, menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Keadilan adalah prinsip utama dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menegakkan keadilan tanpa memandang status sosial, bahkan terhadap bangsawan sekalipun. Toleransi dan kerukunan beragama. Melalui Piagam Madinah, beliau menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama, menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Dalam kepemimpinan beliau, masyarakat Quraisy, baik masyarakat Quraisy, Yahudi maupun Nasrani yang berada di Mekah maupun di Madinah, selalu ditoleransi. Boleh keluar masuk, boleh berdagang, boleh masuk ke Mekah, boleh masuk ke Madinah. Ini juga menunjukkan bagaimana tingginya sifat toleransi serta kerukunan beragama yang ditegakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kelima, keteguhan dan kesabaran dalam berdakwah. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW tidaklah mudah. Beliau menghadapi berbagai banyak tantangan, berbagai banyak rintangan, baik dilempari oleh musuh-musuhnya dengan kotoran, dijebak oleh musuh-musuhnya. Dan perjalanan Nabi Muhammad SAW adalah kisah keteguhan dan kesabaran yang sangat luar biasa. Beliau menghadapi berbagai cobaan, rintangan, dan iman yang tak tergoyahkan, menjadi inspirasi
yang sangat penting bagi umatnya hingga kini. Menghadapi penolakan serta penyiksaan. Selama periode awal dakwah beliau di Mekah, Nabi Muhammad sering mendapatkan penolakan, menghadapi penolakan, tekanan, bahkan penyiksaan fisik dan psikologis dari kaum Quraisy. Namun beliau tak pernah menyerah pada misinya untuk menyebarkan agama Allah ini. Dukungan dari istri dan sahabat, dukungan yang tak ternilai dari istri beliau yaitu Khadijah, serta kesetiaan para sahabat yang selalu menemani beliau, Abu Bakar, menjadi pilar kekuatan bagi beliau dalam memperjuangkan serta menyebarkan ajaran agama Islam. Menjadi inspirasi keteguhan iman. Kisah keteguhan beliau mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman dan prinsip kehidupan, meskipun menghadapi ujian, menghadapi kesulitan yang sangat berat dalam kehidupan kita. Teladan dalam kehidupan berkeluarga. Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang sempurna untuk membina keluarga kita nantinya, menunjukkan bagaimana seorang suami dan seorang ayah yang dapat menjadi sumber kasih sayang, perhatian, dan kedamaian di dalam rumah. Suami dan ayah yang penuh kasih. Beliau adalah suami yang romantis dan ayah yang penuh perhatian serta kasih sayang, yang selalu meluangkan waktu untuk keluarga dan menunjukkan betapa kasih sayang seorang ayah dan suami itu yang sangat tulus. Memberikan yang terbaik bagi keluarganya, seperti dalam sabda beliau yang berbunyi, yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis di atas menjadi pengingat pentingnya peran seorang suami, seorang ayah dalam keluarga, karena ayah menjadi benteng, menjadi tiang utama keluarga. Membantu pekerjaan rumah. Beliau juga tak segan-segan membantu pekerjaan rumah tangga, bercanda dengan keluarga. Di sini juga menunjukkan sisi kemanusiaan serta kerendahan hati beliau untuk keluarga beliau. Pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad SAW adalah promotor ilmu pengetahuan. Meskipun beliau sendiri buta huruf, beliau menanamkan pentingnya pendidikan sebagai kunci kemajuan spiritual dan intelektual bagi umat manusia. Mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Banyak hadis-hadis beliau yang menjelaskan tuntutlah ilmu. Bahkan ada hadis beliau itu yang menjelaskan tentang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Beliau menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, sebuah pondasi untuk membangun kemasyarakatan yang tercerah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kecerdasan dalam mengajarkan Al-Quran. Meskipun tidak bisa membaca dan menulis, beliau menghafal dan mengajarkan Al-Quran dengan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa, menunjukkan kekuatan hafalan dan pemahaman ilahi. Pembelajaran sepanjang hayat. Kehidupan beliau adalah contoh yang nyata sebagai pembelajaran sepanjang hayat, mengajarkan pentingnya terus mencari ilmu pengetahuan dan hikmahnya kehidupan. Beliau juga mengajarkan pentingnya berkehidupan yang baik dan harmonis. Tidak hanya itu, beliau juga mengajarkan kita sebagai umatnya untuk selalu menuntut ilmu, karena dengan ilmu kita bisa tahu semua, karena dengan ilmu juga kita bisa membuka pikiran kita untuk menjadi lebih baik. Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam bersosial dan moral. Interaksi sosial Nabi Muhammad SAW adalah manifestasi nyata dalam ajaran agama Islam tentang kasih sayang, empati dan keadilan. Beliau mengajarkan umatnya
untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama masyarakat. Kebaikan dalam interaksi sosial. Beliau selalu menebarkan salam, senyum dan kebaikan dalam setiap interaksi sosial, menciptakan lingkungan yang penuh kedamaian dan keramahan. Di sini juga dijelaskan, Nabi Muhammad pernah berkata, barang siapa di antara kalian yang bermusuhan lebih dari 3 hari, maka dia bukanlah umatku. Di sini juga dijelaskan bahwa kita sebagai umat beliau harus saling memaafkan dan saling mengasihi. Menjaga hak kaum lemah. Beliau sangat memperhatikan hak-hak tetangga, anak yatim, hamba sahaya, serta kaum lemah lainnya. Beliau juga mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kepedulian sosial dan perlindungan terhadap kaum-kaum yang lemah. Beliau juga mengajarkan untuk kita menolak yang sombong dan mengajarkan bagaimana rendah hati. Nabi Muhammad SAW menolak sikap sombong dan mengajarkan kerendahan hati, mengingatkan bahwa kemuliaan yang sejati datang dari ketakwaan, bukan kedudukan. Kesimpulan, meneladani Nabi Muhammad untuk kehidupan yang bermakna ke depannya. Nabi Muhammad SAW adalah cahaya yang tak pernah padam, membimbing kita menuju kehidupan yang penuh berkah dan bermanfaat. Meneladani beliau bukan hanya sebagai perintah agama, tetapi juga menunjukkan kita kepada kebahagiaan yang sejati di dunia dan di akhirat. Suri tauladan yang terbaik. Beliau adalah suri tauladan yang terbaik dan dalam akhlak, kepemimpinan dan kemanusiaan, menyediakan blueprint untuk setiap aspek kehidupan yang kita jalani. Jalan hidup yang bermakna. Meneladani beliau berarti menjalani bagaimana beliau menghadapi kehidupannya juga. Karena dengan kita meneladani beliau, kita mencontoh bagaimana hidup beliau dengan kejujuran, kasih sayang, kesabaran dan keadilan membentuk karakter yang kuat. Panduan untuk berkah. Mari kita jadikan keteladanan beliau, kehidupan beliau sebagai panduan hidup, sebagai pedoman agar hidup kita berkah dan bermanfaat bagi sesama, serta menyebarkan kebaikan di dunia. Nabi Muhammad SAW juga merupakan teladan utama bagi seluruh umat manusia, karena pribadi beliau mampu memadukan kesempurnaan akhlak, kejernihan hati, serta kebijaksanaan dalam bertindak. Keteladanan beliau tidak terbatas pada aspek ritual keagamaan, tetapi juga meliputi seluruh dimensi kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, keluarga, kepemimpinan, hingga kehidupan beliau sehari-hari. Dalam dirinya, umat manusia merupakan contoh nyata bagi nilai-nilai ilahi diwujudkan dalam perilaku manusiawi secara utuh. Bagaimana nilai sebagai pribadi yang baik, Nabi Muhammad SAW menampilkan karakter yang bersih, jujur, terpercaya, rendah hati, penyabar, sabar, penyayang, dan penuh empati. Beliau berinteraksi dengan siapapun tanpa memandang status sosial, ras maupun agama, sehingga menjadi simbol universal bagi nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, dan keamanahan yang sangat melekat pada dirinya jauh sebelum kenabian, menunjukkan bahwa integritas Nabi Muhammad tidak direkayasa oleh dakwah, melainkan merupakan pondasi dari seluruh kehidupannya. Dalam lingkup keluarga, Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa pemimpin bukan hanya pada pemimpin umat, bukan hanya pada pemimpin perang, tetapi juga
sebagai pemimpin rumah tangga harus juga bersikap lembut, adil, dan penuh kasih sayang. Beliau membantu pekerjaan rumah, menghormati istrinya, mendidik anak-anaknya dengan kesabaran, serta memperlakukan cucu-cucunya dengan kasih sayang yang sangat mendalam. Contoh ini bisa kita jadikan sebagai contoh ini menunjukkan bahwa keteladanan beliau dapat ditiru dalam kehidupan berkeluarga modern sekalipun. Sebagai pemimpin masyarakat dan negara, Nabi Muhammad SAW menghadirkan model kepemimpinan yang mengutamakan keadilan, musyawarah, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada kaum lemah. Beliau tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Setiap keputusan didasarkan pada prinsip kebenaran, musyawarah terhadap sahabat-sahabat, kebijaksanaan dan kemaslahatan umat. Sikap beliau di medan perang pun mencerminkan etika luhur, menghindari kekerasan berlebihan, melindungi non-kombatan, dan selalu mengutamakan perdamaian jika memungkinkan. Di dalam dakwanya, Nabi Muhammad SAW mencontohkan strategi penyampaian penuh hikmah, argumentif tetapi lembut, tegas tetapi tidak kasar, konsisten tetapi tidak memaksa. Beliau menjadikan akhlak sebagai pintu utama dakwah sehingga pesannya mudah diterima dan menyentuh hati. Keberhasilan beliau dalam membangun masyarakat Madinah yang harmonis, keberadaban yang tinggi menjadi bukti nyata ajaran Islam dapat melahirkan tata sosial yang adil dan bermartabat. Keteladanan Nabi Muhammad SAW bersifat universal dan tidak lengkang oleh waktu. Nilai-nilai yang beliau bawa yaitu kejujuran, amanah, kasih sayang, toleransi, disiplin, serta komitmen terhadap kebenaran tetap relevan dan dapat diterapkan di berbagai konteks, maupun di zaman dulu ataupun di zaman modern. Di dunia kerja, pendidikan, kepemimpinan, keluarga, hingga hubungan antar umat beragama. Dengan mengikuti jejak akhlaknya, manusia dapat membentuk pribadi yang berkarakter kuat, masyarakat yang harmonis, dan peradaban yang lebih manusiawi. Mungkin cukup sekian dari saya untuk tugas UAS. Mungkin sekian dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.